Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saya dan saudara semua dalam keadaan baik. Dimanapun kita berada, kita tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan teramat baik buat hidup kita. Amin saudara. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tiada taranya buat hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau sungguh baik Tuhan. Dan Engkau setia kepada kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan lemah, kuat, kami percaya Tuhan selalu beserta kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami memuji, kami mau menyembah Tuhan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya, amin. Engkau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Oh, Engkau sungguh setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allah kami. Oh, ralabashandaka, oh ralabashandaka ralaba. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh, sungguh Engkau baik Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, di hidup kami Tuhan, mujizat-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus kami. Oh, di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Dalam setiap kehidupan kami mau terus bersama Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Karena karya-Mu sungguh nyata buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami. Sekarang tiba saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan itu seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Home Church, apa kabar? Saya tahu Tuhan pasti berkarya dan selalu hadir dalam setiap langkah kita semua, saudara dan saya. Puji Tuhan, ini luar biasa. Udah masuk bulan Desember. Ini bulan terakhir di tahun ini. Luar biasa ya saudara. Waktu kita masuk di Maret itu, waduh luar biasa. Kayaknya semua harus kayak belok yang tajam gitu untuk semua rencana kita, untuk semua hal-hal yang kita mungkin rencanakan untuk tahun ini, bahkan mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Tuhan memimpin kita bahkan sampai hari ini dengan mujizatnya, dengan anugerahnya. Saya berdoa demikian juga yang saudara alami dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya, dalam pekerjaan, keluarga, Tuhan gak pernah putus-putusnya bekerja dan mengerjakan rencananya dalam kita. Haleluya. Dan tema bulan ini kita udah masuk tema baru adalah go, pergilah, go. Oke. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk apa yang Tuhan mau nyatakan untuk setiap kita. Biar firman ini bukan sesuatu yang mati, tapi Tuhan berbicara khusus untuk setiap saudara. Amin ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan buat kami, terutama untuk ibadah online hari ini. Kami masuk kepada minggu yang pertama di bulan Desember, Tuhan. Kami melihat waktu demi waktu, sungguh Engkau Allah yang menyertai kami. Untuk itu hari ini, urapi kami. Sekali lagi, berfirmanlah atas setiap kami. Kami percaya Engkau Allah Bapa kami, yang selalu rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini dimanapun kami berada, di rumah-rumah ataupun dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, terus terang tema Go ini, ya saudara, tema bulan ini, untuk saya itu memberi rema khusus Ya. Kenapa? Sejak pertengahan tahun itu saya mulai membuka hati untuk Tuhan, apa yang Kau lagi mau ngomong ya? Apa yang Engkau mau bicara untuk Home Church, terutama untuk tahun depan? Langkah apa lagi? Di mana kita mau melangkah kemana ya Tuhan ya? Nah, saya percaya Tuhan itu kalau berbicara, akan firman Tuhan katakan gini loh. Ada lagunya tuh saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Wes, sudah lama nggak nyanyi. Nah, dengar ya saudara. Pelita itu kayak lampu lampu bakar gitu, kayak obor gitu ya. Dia menerangi langkahmu 1-2 langkah ke depan. Dia bukan lampu sorot gitu, bukan lampu LED jauh yang menerangi sampai seringkali kita pinginnya jelasnya sampai depan, tapi firman Tuhan menerangi sesuai apa yang Tuhan tahu, kita siap menerima. Jadi itu yang saya percaya, bahwa waktu kita mencari Dia, maka Dia akan berbicara untuk menerangi jalan-jalan kita, di mana kita perlu melangkah di depan, tahun depan apa ya Tuhannya. Nah, saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui tema calling kita di tahun ini adalah sesuatu yang dahsyat dahsyat. Nah, tapi saya melihat juga gini, bahwa tema ini kalau misalnya gini loh ya, setiap kita mendapatkan calling-nya
Ya, tahun ini dapat callingnya, mulai menghidupinya, mulai mengerjakannya, mulai sungguh-sungguh untuk mengerjakannya dalam Tuhan. Nah, tentu kita harus mulai melihat buah-buah panggilan itu berbuah. Nah, jadi saya merasa kayaknya tema ini harus diberi waktu lebih luang ke depan, lebih panjang supaya setiap kita mulai dapat afirmasi, dapat konfirmasi dari Tuhan, melihat apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya saya pikir kita perlu lebih dalam lagi dalam calling ini, gitu ya. Nah, kata lebih dalam juga cukup tepat karena dalam mungkin bulan-bulan Agustus gitu, saya mulai merasakan bahwa Tuhan mulai memaparkan kebenaran-kebenaran Injil untuk setiap kita. Ya. Kebenaran Injil dan pribadinya ini sebenarnya mengarah kepada akar itu sendiri. Ya, kalau kita bandingkan dengan Efesus 3 ayat 17 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Ya, Efesus 3 ayat 17. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Sekali lagi saya baca. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi waktu kita tahun ini dalam pengejaran kita ke dalam pribadi Kristus itu sendiri, kita ternyata buahnya adalah akar kehidupan kita yang makin tertancap, makin lebih dalam kasih Kristus. Ya, kalau saya bandingkan dengan ayat di Perjanjian Lama, ya Amsal 12 ayat 12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar, akar orang benar mendatangkan hasil. Apa artinya? Gini loh saudara, waktu kita bangun akar yang kuat dan sehat dalam Kristus, maka hidupmu akan mendapatkan, membuahkan rencana-rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Nah, itu mungkin di bulan-bulan Juli, Agustus tuh perenungan saya. Tetapi tiba-tiba di sekitar September, Oktober, sedikit ada shifting dalam perenungan itu. Ya, ada shift sedikit dengan perenungan itu. Oke? Waktu saya mulai merenungkan tentang akar. Jadi mulai saya lagi cari, ya Tuhan apa ya firman-Mu untuk kami semua. Nah, Lukas 8 ayat 11 sampai 15 saya baca buat saudara. Ya, Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu. Ini tentang perumpamaan penabur benih, kalau saudara ingat ya. Nah, ini artinya katanya, Tuhan Yesus jelaskan. Benih itu ialah firman Allah. Ya, jadi benih itu firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wah, jadi iblis mengambil firman itu ya supaya orang-orang ini nggak percaya dan nggak diselamatkan. Ya. Yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan happy, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman simpan dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini perenungan saya. Perenungan saya dalam 2 poin ini. Ya, ada dua poin yang saya akan sampaikan. Ya, satu ya saudara. Buah, perhatikan ini. Buah sangat penting. Pentingnya untuk apa, Pak? Untuk mengukur kesehatan
akar. Wah, ini shifting yang tiba-tiba di bulan yang saya mulai rasakan ada di hati saya, mulai agak ada perubahan gitu ya, saudara. Saya melihat, jadi gini, waktu saya melihat pentingnya akar, bahwa setiap kita harus punya akar dalam kasih Kristus, tertancap dalam gitu ya. Nah, pertanyaan dalam hati saya tuh waktu itu, ya masih sampai hari ini ya, bagaimana saya bisa tahu akar ya? Karena akar nggak kelihatan, gitu. Akar tuh di dalam, akar tuh kagak kelihatan. Yang kelihatan tuh buah. Jadi hari ini saya mau katakan gini loh, saudara. Kualitas buah adalah kualitas akarnya. Lagi ya. Kualitas buah adalah kualitas akarnya. Jadi buah memang penting. Pentingnya untuk apa? Untuk mengukur kesehatan akarnya. Ada orang yang nggak mau melayani. Kalau melayani atau nggak yakin dia. Ragu untuk melayani, nanti aku nggak gini. Nah, coba cek akarnya. Mungkin akarnya dalam hati bukan soal pelayanan saja. Mungkin ada akar-akar lain yang membuat dia ya merasa nggak siap untuk melayani. Ada orang juga selama pandemi mungkin merasa hubungannya sama Tuhan terganggu. Karena kebaktian minggu nggak ada lagi. Pelayanan minggu nggak ada lagi, hubungannya terganggu sama Tuhan. Nah, saudara, coba ini akan menunjukkan sebenarnya akar bahwa ada orang yang fokus hubungannya ternyata di rutinitas ibadah minggu. Tentu kita semua kangen sama ibadah minggu ya, dan itu normal menurut saya. Masa nggak kangen sih saudara ketemu? Ya, saya kangen semua ya, terutama om tante ya, rekan-rekan yang wah saya kangen canda-candaan kita di gereja tuh ya, kalau kumpul hangatnya home church tuh ya. Saya rasa nanti kalau kita pun ketemu mungkin nggak bisa gitu. Kalau dulu kan kita bisa wah rangkul ya. Biasa om tante itu malah kalau sama saya ada beberapa karena hubungannya udah deket sampai cipika-cipiki. Widih, nanti setelah new normal mungkin udah nggak bisa lagi ya kan. Tapi ketemu aja kita tentu kangen. Tapi itu saya tahu itu nggak ngerubah hubungan kita sama Tuhan. Amin ya saudara? Iya, hubungan kita sama Tuhan tidak ditentukan dengan ibadah minggu. Ya, memang kita kangen, tapi itu bukan dasar tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita merasa terganggu, pasti ada sesuatu ya. Jadi akarnya yang ternyata memang belum terlalu sehat tentang bagaimana menilai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau ada orang yang juga nggak ngerti perannya sebagai suami atau istri di rumah. Wah, ini coba kita cek sama-sama. Pasti ada akar yang nggak sehat. Pasti. Karena buah mencerminkan akar, kesehatan akar. Jadi kualitas buah menjelaskan kesehatan akar kehidupan setiap kita. Nah, yang kedua dan yang terakhir. Ya. Mana yang duluan sih? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Mana yang duluan ya? Itu jadi pertanyaan saya juga. Tuhan, berarti kan dua-dua penting ya? Dua-dua penting. Jadi kita semua home church-nya harus mulai seperti apa ya tahun depan? Kita harus memulai seperti gimana? Ya, sebab dua-duanya penting. Akar yang berakar di dalam kasih Kristus penting. Tapi juga bagaimana kita bisa melihat akar. Wong yang kelihatan adalah buahnya. Nah,
perenungan ini mulai Tuhan bukakan gitu ya di akhir-akhir pertengahan bulan lalu gitu ya. Dia mungkin awal bulan lalu lah, ya awal bulan lalu. Mana yang duluan? Perenungan saya jatuh pada Matius 28. Ya. Amanat agung. Jadikanlah semua bangsa apa Saudara? Muridku. Nah, ini ayat yang selalu kita ulang-ulang selama tahun ini di Tengah Home Church. Yang menarik adalah gini, Matius 28 mendorong kita melangkah untuk mempunyai kerinduan untuk go, untuk pergi, memiliki murid, untuk memuridkan. Matius 28 sangat kuat sekali untuk mendorong setiap kita, saudara dan saya, om tante, kita semua teman-teman, untuk punya buah yang kerasa. Nah, kalau kita bahas soal buah, nanti mungkin tahun depan kita bahas tuh. Buah adalah sesuatu yang bisa dirasa orang. Ya. Jadi kalau semuanya masih untuk diri sendiri, belum buah. Buah tentu dirasakan orang lain. Amin ya. Ya. Kalau untuk diri sendiri mungkin baru batangnya kali Saudara ya. Baru tumbuh batangnya itu. Makin gede mungkin gitu. Tapi orang lain nggak ngerasa. Dia merasa wah, makin diberkati mungkin. Makin luar biasa, makin happy, makin sehat. Tapi kesehatannya untuk apa sih? Berkatnya untuk apa? Orang lain rasa apa? Nah, Matius 28 mendorong kita untuk go, memuridkan, untuk pergi, memuridkan. Melangkah untuk dengan memuridkan. Dan dalam prosesnya kita akan melihat sisi mana dalam kehidupan kita yang perlu disehatkan. Amin ya? Jadi ayat ini malah mendorong kita pergi dulu. Pak, perlukah kita di mentoring? Tentu perlu. Tapi seringkali orang ada gini loh Saudara. Nunggu sampai merasa ready banget. Punya mentor yang banyak. Baru memuridkan. Saudara, ayat ini bilang, mulailah memuridkan. Kebalik ya. Saya bandingkan dengan apa yang Paulus ajarin di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Oke? Efesus 4 ayat 11 sampai 13 bilang gini. Dan ialah Tuhan maksudnya ya. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Jadi kalau kita lihat ayat 11, 12, 13, posisinya gini. Tuhan memberikan mentor-mentor ya, tadi rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi mentor-mentor ada, kakak-kakak rohani ada, untuk apa? Untuk ministry. Setiap orang masuk dalam pelayanan. Nah, saat dia melayani bersama, didampingi oleh para mentor gitu ya, maka hasilnya adalah kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Oke? Jadi yang saya mau simpulkan di poin 2 adalah gini. Tahun depan kita akan mendorong buah dalam kehidupan kita semua. Saudara dan saya, kita semua. Dan saat kita mendorong buah kehidupan kita, kita akan sama-sama terus memeriksa kesehatan akar kita. Apakah kita berakar dalam kasih Kristus? Ya. Melalui buah-buah kehidupan kita akan sama-sama memeriksa. Aku ini sudah seperti apa ya? Karena seringkali kita merasa
kita seringkali udah ngasih label untuk diri kita. Ya. Entah itu nggak bisa, entah itu bisa, entah itu nggak mampu. Tetapi kita nggak betul-betul mengerti sampai kita melangkah. Sampai kita mulai memikirkan sesuatu untuk menghasilkan buah. Begitu kita mulai menghasilkan buah, rindu berbuah hidupnya, maka Tuhan akan tunjukkan apa saja dalam hidup kita yang kita perlu benahi. Apa saja dalam kehidupan kita yang kita perlu sama-sama bertobat. Saya jadi gembala bukan karena cita-cita. Bukan. Saya cita-cita waktu kecil jadi pengusaha kapal selam. Cita-cita yang kurang jelas. Ya. Aduh, ini kalau ada yang ketawa, tolong ya. Tapi waktu saya jadi gembala juga bukan karena bisa. Karena saya merasa saya pede sama Tuhan aja. Tuhan udah dorong gitu ya, udah. Tapi ini yang saya kenali waktu saya udah masuk dalam pelayanan ini. Ternyata banyak hal-hal dalam kehidupan saya yang harus dibenahi. Beneran. Mungkin temperamen, cara berpikir, ya, kerajinan, cara menjalankan sesuatu. Nah, untuk itu saya perlu bertobat tuh. Untuk setiap hal-hal yang Tuhan mau benahi. Ya. Apalagi waktu kita turun membina orang lain. Tentu kita nomor satu harus memimpin diri sendiri. Ini kita bahas sepanjang tahun ini, ya kan? Kita harus jadi leader yang harus bisa memimpin nomor satu dirinya sendiri. Wow. Kita langsung memeriksa tuh akar kesehatan dari akar kehidupan kita. Kenapa ya saya cepat marah ya? Kenapa aku cepat tersinggung ya? Kenapa ya? Kok gini ya? Jadi perenungan-perenungan itu akan membongkar kesehatan akar kita. Jadi tahun depan, saudara, kita akan mendorong setiap kita untuk memuridkan. Waduh, Pak. Saya percaya waktu saya ngomong gini semua semangat. Amin ya. Yes, memuridkan. Amanat agung. Ya. Tapi dalam prosesnya kita akan saling mendampingi. Kita akan mendampingi. Ya. Dan kita akan menekankan bahwa, gini loh saudara, kita akan saling melihat dari sisi mana kita ternyata kurang dalam loh mengenal Kristus. Kurang dalam memahami peran-peran kita. Kurang dalam ya. Nah, tugas Home Church adalah mendampingi dan memberi semua info, memberi semua bahan supaya kita semua bisa berjalan bersama-sama dalam rencana Tuhan. Makin dalam mengenal Dia, sehingga buahnya yang keluar juga kualitasnya makin bagus, makin indah, makin mengenal Kristus. Haleluya. Jadi kita akan kita akan pergi keluar. Tapi bukan karena program. Kita akan melayani. Enggak. Bukan karena sekedar program. Ya. Kita melayani karena kita mau melihat kedalaman saya berakar dalam kasih Kristus itu seberapa sih, gitu ya. Kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa. Doa aja nggak pernah, apalagi kita memuridkan. Ya. Nanti di LCC saudara ada bulan-bulan di bulan misi, di mana setiap LCC akan membuat project untuk menjangkau orang lain, menjangkau temannya, menjangkau sekitarnya, ya. Jadi di setiap LCC buat sesuatu, di setiap LCC minimal mendoakannya. Bulan misinya mungkin jadi bulan doa untuk ini, tapi ada VIP listnya siapa yang kita doain. Strategi apa, bagaimana kita menjangkau mereka, gitu ya. Kenalan sama mereka, ngajak
sama-sama doa. Kan itu luar biasa ya. Nah, tapi gini loh saudara, sadari itu bukan sekedar program. Itu adalah hal yang kita buat supaya kita makin mengenal Kristus dalam kita. Kita melihat kita itu seberapa dalam sih mengenal Dia, mengenal kesehatan akar kita itu. Amin ya, amin ya. Ini saya berdoa di akhir tahun ini, saudara dan saya makin mengenal Dia, dan dalam panggilan kita sungguh-sungguh mengerjakannya, dan kita akan melangkah pergi untuk menghasilkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di bulan baru, bulan Desember ini. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun kami bisa beribadah secara online seperti ini. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya sungguh Tuhan, tahun ini kami selesaikan dengan penuh kemenangan. Kemenangan di dalam pengenalan kami terhadap Kristus. Tuhan, terima kasih. Berkati Home Church, berkati pelayanan ini. Kami berdoa Januari nanti kami udah bisa ibadah offline kembali, walaupun dengan sangat terbatas. Tetapi Tuhan, mari berkati kami. Pimpin ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang ada. Kami percaya semua situasi ini tidak lepas dari tangan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, setiap minggu pertama di awal bulan di Home Church, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Supaya kita juga mengingat betapa Tuhan sudah mati, tapi juga bangkit buat kita semua, dan kita layak menerima janji-janji Tuhan. Nah, saya mempersilahkan buat kita semua yang mau ikut perjamuan kudus untuk mempersiapkan perlengkapan perjamuan kudus, roti dan anggur. Kalau rotinya nggak ada, mungkin bisa diganti biskuit, crackers, atau kalau anggurnya nggak ada, saudara bisa gantikan dengan teh manis, atau teh tawar, atau sirup. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Shikarabatakar. Shanana. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan minum perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Shikarabata karabaya shandarabata karabalabala. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Shandarabata karabaya shandarabata. Tuhan, saat ini kami buka hati kami untuk Engkau, untuk karya-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus. Biar kami mau makan dan minum perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Jika masih ada dosa atau kesalahan yang kami simpan, kami minta ampun Tuhan. Saya berikan waktu saudara sebentar untuk minta ampun sama Tuhan. Jika masih ada hal-hal yang masih engkau simpan, dosa, kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Shikarabadakara, ampuni kami Tuhan. Pikiran, hati kami. Shikarabadakara, tindakan kami. Syandarabadakara baya syandar. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Syandarabadakara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan kita angkat tinggi
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikarabara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan, kita angkat di tangan kita tinggi. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syarabataka. Oh, rabakaya syandara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang terkoyak dan tercurah buat kami. Sehingga kami semua hari ini boleh ambil bagian dari janji-janji Tuhan. Ambil bagian dalam rencana-Mu yang dahsyat. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-mujizat-Mu buat kami. Bapa, aku berdoa untuk setiap kami hari ini, keluarga lepas keluarga, setiap kami yang masih singles juga, untuk suami, untuk para istri, untuk anak-anak, setiap kami yang bekerja, berusaha, kuliah, sekolah. Bapa, berkat-Mu melingkupi setiap kami dan janji-janji-Mu, ya dan amin, buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu hari ini. Bahkan kami yang lagi sulit, kami memperoleh mujizat Tuhan. Kami yang sedang susah, kami terima penghiburan. Bahkan kami yang sakit saat ini, Engkau yang berikan kesembuhan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kalau kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Semuanya ini karena kasih karunia Tuhan. Kita juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh memperingati pengorbanan dan penebusan Tuhan untuk kita semua dalam ibadah perjamuan.
Semuanya ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk itu baiklah kita sama-sama mengucap puji syukur, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, segala pimpinan-Mu, perlindungan-Mu untuk kami sampai saat ini, sehingga kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati pengorbanan dan penebusan-Mu untuk kami Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus. Semuanya itu karena pimpinan dan kemurahan-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Home, kiranya Engkau berkati dan Engkau pimpin kami terus Tuhan. Engkau berkati, semoga Home semakin berakar kuat, berbuah lebat dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Semi dan Fani Tuhan, berkati mereka dalam pelayanannya Tuhan, pimpin mereka terus Tuhan, berikan hikmat, kesabaran, kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam melayani. Berikan juga kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati pribadi mereka Tuhan, rumah tangga mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota tempat kami tinggal Tuhan, Jakarta Selatan, dan khususnya hamba-Mu yang tinggal di Denpasar Tuhan. Berkati kota kami, berikan keamanan, kesejahteraan, dan ekonomi berjalan lancar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami Tuhan, luputkan kami dari pandemi saat ini Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mau sembuhkan yang sakit, luputkan kami yang sehat. Dan kami juga berdoa untuk tenaga medis yang sedang bertugas Tuhan, para dokter, para perawat, lindungi mereka, berkati mereka Tuhan. Luputkan mereka dari sakit penyakit, berikan mereka semangat dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya pemimpin bangsa kami dari mulai Bapak Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, para menteri dan keluarganya, para kepala daerah dari mulai gubernur sampai yang paling rendah beserta keluarganya. Lindungi mereka Tuhan, berkati mereka, luputkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, berikan mereka hikmat dan kemampuan dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Dan khususnya untuk memperbaiki ekonomi, bahkan mengangkat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan segala puji syukur ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya berdoa bulan Desember jadi bulan yang dahsyat untuk saudara semua. Amin ya. Biar kita mengakhiri bulan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh mujizat. Setiap apa pergumulan kita semua, Dia Allah yang menjawab setiap doa-doamu. Haleluya. Sekarang kita selesai dengan ibadah kita akan selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.